Ya, sahabat muslim, kadang-kadang situasi hidup bisa harus menentukan orang untuk memilih ya, pilihan yang mana. Nah, kalau pada kondisi misalkan ada gaya hidup orang yang suka traveling, jalan-jalan, kemudian ataupun menghabiskan waktu kuliner ataupun memang betul-betul ingin eee, bersenang-senang gitu ya. Nah, ketika dihadapkan pilihan daripada ngutang, saya lebih baik jual aset gitu. Jadi aset yang ada dijual, tapi kondisinya akhirnya pada pada akhirnya kan aset lama-lama habis. Nah, ini tepat tidak kira-kira dari berdasarkan pengalaman mungkin Pak Abu dan Pak Ali bisa memberikan jawaban gitu. Daripada harus milih hutang, lebih baik jual aset yang ada lama-lama akhirnya aset habis. Karena kadang-kadang gaya hidup yang suka seperti itu nih modelnya tipe-tipe orang yang suka melakukan pinjaman, apalagi sekarang pinjaman online gampang sekali, tujuannya itu gampang, dipermudah, misalnya untuk jalan-jalan bisa mengajukan pinjaman online gitu. Ya, kalau saya daripada berhutang memang lebih bagus jual aset. Hmm, Namun masalahnya kan kita harus cerdas juga kelola uang. ya, Wah, nanti kalau di kita itu ada workshopnya, cara cerdas kelola uang. mhm, Kita harus tahu kebutuhan apakah keinginan. Lifestyle kita tadi nih. mhm, Kalau memang traveling itu memang kebutuhan kita karena kita udah stres barangkali selama ini sibuk dengan concern dengan pekerjaan mhm, ataupun dakwah misalnya perlu sekali-sekali refreshing mhm, ya ke mana gitu ya silahkan. Tapi kalau setiap minggu dia harus apa namanya traveling keluar mhm, kota yang memang cuman memenuhi bukan kebutuhan mhm, keinginannya aja untuk apa sampai-sampai mhm, asetnya habis terjual. mhm, Begitu juga dengan misalnya kalau memang kebutuhan kita sekarang cuman apa SMS, WhatsApp dan telepon, ngapain handphone yang canggih-canggih? mhm, Ya beli aja handphone yang biasa tapi bisa untuk WhatsApp, misalnya mhm, bisa untuk SMS dan nelfon telepon, begitu. Jadi kita harus mengetahui memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. mhm, Kalau memang butuh silahkan. mhm, Tapi kalau masih keinginan, kalau belum ada uangnya kita tunda dulu. mhm, mhm, Nggak perlu sampai ini menjadi kebutuhan begitu. oke. Kalau Pak Ali tambahannya? Ya kita sih memang sebelum sampai ke menjual aset sih biasanya pertama kali kita harus rubah mindset dulu. Ya. Mhm, Karena selama ini kan mindset kita yang kita tahu hanya hutang kan gitu. Hutang mhm, kita buang jauh-jauh kalau bisa buang ke laut kan gitu. mhm, mhm, Ya ini kalau enggak kita kena lagi utang. Iya. mhm, Yang kedua tepat dengan yang dibicarakan Pak Abu, bagaimana kita harus mengetahui sebenarnya itu kebutuhan atau keinginan. Seringkali kita salah mengartikan. ya, Contohnya, kalau saya kan pengusaha rumah ini. mhm, Jadi teman-teman mengartikan itu rumah itu memang di sisi lain kebutuhan, mhm, di sisi lain keinginan. oke, Misalnya rumah mewah, itu kan kebutuhan atau keinginan. Terkecuali kalau uangnya cukup. Kan gitu. Ini memang harus kita perhatikan. Saya pribadi juga setelah menerapkan ilmu ini sangat luar biasa. Jadi kalau yang ketiga, yang paling efektif lagi, kita naikkan omset. Omset penjualan kita naikkan. Gitu. Jadi kalau dulu sumbernya dari hutang, kita bisa dari sumber naikkan omset kan gitu. Karena kalau hutang sudah tidak ada, biasanya omset langsung naik itu. Dan keuntungan otomatis kan bertambah. Kalau dulu kan bebannya kan ada beban komponen hutang kan gitu. Dengan komponen hutang dihilangkan, omsetnya naik, keuntungannya bertambah. mhm, Baru alternatif yang selanjutnya menghilangkan kemelekatan. Bukan berarti nanti kita menjual semua, tidak. Kita hanya untuk misalnya kita ada hutang. Kalau kita kan bicara kemelekatan, kita seringkali ibarat harta itu kan kita simpan di hati, seolah-olah sayang kita kan gitu. Padahal itu harta itu kan milik Allah kan gitu. Jadi kalau kita diajari bagaimana harta itu hanya digenggam saja. Jadi kita bisa melepas dan bisa menerima kan gitu. Kita hilangkan kemelekatan. Insya Allah dengan ilmu ini kita tidak merasa kekurangan. oke, oke. Jadi sampai ada workshop khususnya nih ya Pak ya, bagaimana Iya. cara mengelola uang dengan baik. Ini menarik nih kalau dibahas berbagi kepada sahabat keluarga muslim. Nah, coba mungkin saya mau tanya misalkan nih dalam kondisi sekarang ini kebutuhan kan Bapak tahulah sekarang kondisi perekonomian kan juga sangat menentukan harga-harga apa yang ada di luar. Mungkin kita ya memang punya apa ya keinginan untuk hidup biasa aja, kebutuhan sehari-hari biasa aja, tapi nyatanya kadang-kadang
memang pada posisi kita butuh untuk ada uang tambahan, ada mungkin keperluan-keperluan lain. Nah, ini bagaimana Kak pada kondisi ini memang meyakinkan diri kita nggak mau hutang gitu. Dan dari pengalaman Bapak yang sudah mungkin mengikuti ataupun membagi pengalaman soal bagaimana mengelola uang, ini bisa berbagi kepada sahabat keluarga muslim. Dari siapa dulu nih, Pak Abu? Pak Ali tuh Boleh. pakarnya. Pak Ali silakan Pak. Saya pernah hitung-hitung ini kan. Kalau memang kebutuhan sebenarnya nggak banyak. Dan ini sudah saya rasakan, sebenarnya kebutuhan itu rata-rata tercukupin. Yang tidak tercukupin itu keinginan. Keinginan. Apalagi Oke. gaya hidup. Kan gitu. Karena kebutuhan saya sudah pernah menghitung bahkan di angka 500.000 sampai 1 juta untuk kebutuhan itu cukup. Arti kata apa? Kebutuhan tentang makan. Itu per bulan? Per atau bulan. Per bulan, Nah, oke. misalnya nggak usah jauh. Kita gampang saja. Misalnya untuk 500.000 ya. Kita sebagian besar untuk belikan lauk seperti telur. Itu kan cukup untuk keperluan 1 bulan. Maaf kalau boleh tahu Bapak berapa dalam keluarga berapa orang? Oh, kalau saya keluarga besar. Keluarga- Mungkin di saya harus mengeluarkan sampai 2 juta per Oh, bulan. maksudnya ini Bapak ngasih perbandingan kalau Wah, yang lain ya. Betul, Oke, betul. oke. Jadi kalau Silakan. saya dengan angka 2 juta itu, saya bisa minus lah bagaimana dengan angka 2 juta ini sudah cukup, kan gitu. Tapi alhamdulillah rezeki kadang-kadang kan ada dari mana, kan gitu. Sehingga ya kita dapat memanfaatkan uang ini, kan gitu. Oke. Dengan yang lebih berkah lagi. Oke, tadi Bapak bisa lanjutkan mungkin yang soal 500.000 misalnya Bapak bisa pecah-pecah ini kebutuhan apa mungkin Pak silakan. Ya memang kalau yang saya katakan tadi kalau 500.000 memang sangat minim. Tapi kan ada kalangan tertentu yang penghasilannya pas-pas gitu kan gitu. Jadi mereka juga sebenarnya untuk kebutuhan hidup cukup bisa kan gitu. Bukan bilang bermewah kan. Bisa lah karena memang sekarang beban hidup kan tengah tinggi. Ya kita pilah-pilah lah kan gitu. Hari ini bisanya makan telur ya makan telur kan gitu. Jangan membayangkan di akal ini tetap makan daging gitu kan susah gitu. Tapi apakah itu bukan kaitannya akhirnya merubah berubah hidup yang tadinya mungkin bisa makan ikan, ayam, tapi karena memang sangkin kan mikirnya ingin hemat, jadi makannya ikan asin, telur dan lain apa enggak akhirnya gitu. Jadi mungkin begini Mas Abror, maksud Pak Ali tadi, kita inventarisir lah kebutuhan kita itu. Apa yang selama ini yang kita keluarkan dana, misalnya kita contoh, misalnya saya punya gaji 2,5 juta. Selama ini dikeluarkan untuk apa-apa aja sih kita inventarisir. Untuk kebutuhan dapur, makan, sekolah anak, dan segala macam. Nah, setelah nanti kita breakdown, kita pecah-pecah ini, kita inventarisir masing-masing kebutuhan ini, kita pilih dulu, ini kebutuhan atau keinginan. Terkadang kan, uang jajan makan di restoran, kan sering itu. Mungkin seminggu sekali. Nah, ini bisa dicoret begitu. Karena ini bukan kebutuhan, ini keinginan, kan begitu. Kemudian apalagi yang kira-kira apa? Oh, ini selama ini makan dagingnya, daging kambingnya sekian setiap hari Jumat, barangkali begitu kan, dikurangin 2 kali sampai kita secukup-cukupnya. Jadi itulah cara cerdas kita, bagaimana kita mengelola uang. Sehingga di dalam breakdown tadi, inventarisir kebutuhan tadi, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merupakan keinginan gitu. Nah kalau selama ini mungkin rekreasi 4 kali, dikurangin 2 kali. Jadi sesuai dengan pendapatan kita. Kecuali memang pendapatan kita udah puluhan juta, ya silakan aja begitu. Dalam menginventarisir dan ataupun membuat breakdownnya itu Pak Abu perlu tidak melibatkan istri, anak-anak? Betul, dilibatkan, diajak mereka. Coba kalau saya di rumah kan anak-anak bagaimana? Coba buat dulu kebutuhan kalian itu 1 bulan apa? Nah setelah nanti mereka kasih kan kita periksa lagi. Ini betul nggak kebutuhannya? Terkadang ini. Wah ini kan berarti keinginan. Coret kan begitu. Begitu juga dengan istri kita. Jadi memang ada. Ya sebenarnya keluarga ini kan tidak ubahnya seperti di perusahaan ya. Kita mesti ada budget yang harus kita keluarkan baik itu per bulan, per semester, per kuartal, per semester, per tahun begitu. Jadi kita susun dengan baik. Nah mana yang merupakan keinginan, kebutuhan, pangkas. Uang listrik kita budgetkan misalnya 1,5 juta sebulan atau 2 juta. Tahu-tahu bulan ini bisa 2,5 juta. Loh kenapa ini? Ada apa? Kita bisa evaluasi. Oh, ini karena kebanyakan nih Abror, nama anak saya yang kecil Abror juga. Pakai AC nih begitu misalnya dikurangin.
Uang Oke. air begitu juga. Oke. Pak Ali sudah melakukan ini juga pastinya ya Iya. bersama keluarga dan sudah apa namanya melibatkan keluarga ketika menginventarisir begitu ya. Betul, betul. Nah kalau misalkan anak ataupun istri ternyata nggak mau nih harus ada yang dikurangi, cara Bapak seperti apa? Pertama kita ajak diskusi, kita belajar bareng kan. Biasanya kami istilahnya edukasi bareng lah. Kami memang di MTR itu diajarin ya bagaimana suami istri ini kan harus harmonis kan gitu. Sehingga istri itu benar-benar memahamin. Jadi kebutuhan beliau berapa harus sesuai dengan pendapatan suami kan gitu. Ya kalau saya alhamdulillah lah pendapatan kadang-kadang lumayan gitu. Jadi kita bisa breakdown seperti yang Pak Abu bilang kan gitu. Insya Allah di angka-angka yang katakan 2 juta, memang kalau hitung-hitungan pasti kurang kan gitu. Cuman kita coba ya, di luar anak sekolah lah, kan anak sekolah kan kadang relatif lah. Kadang anak sekolah bisa juga mencapai 2 juta, makanya yang tadi dikatakan Pak Abu benar sekali. Bahwa itu sebenarnya keinginan, kan gitu. Pendidikan itu kan ada juga pendidikan kebutuhan dan pendidikan keinginan. Seringkali kita ya, saya sendiri juga sebelumnya seperti itu. Pingin kalau bisa kan anak ini kan sekolah yang di tempat yang bagus, tempat yang otomatis kan mahal. Ini akan menggerus pendapatan kita. Setelah kita hitung-hitung kembali, kita kan bersama sudah pernah mengikuti cara cerdas kelola keuangan itu, alhamdulillah sampai sekarang sudah hampir 2 tahun ini tidak pernah berutang lagi. Jadi sejauh ini belum ada masalah anak yang nggak terima misalnya ada yang dikurangi belum ada ya. Kalau Pak Abu ada pengalaman ya misalnya anggota keluarga ada yang aduh kok dikurangi sih ya gitu. Kalau dulu masih ada utang sering. Maka saya dicap dulu Abi tukang bohong. Tukang melanggar janji. Iya. Oke. Tapi kalau sekarang alhamdulillah. Jadi itulah selain memang kita harus ikhtiar dengan belajar dan terus mempraktekannya. Ada matematika Allah yang kita nggak tahu. Walaupun gaji kita 2 juta, kebutuhan kita misalnya 5 juta, entah dari mana Allah kasih begitu loh. Jadi kan ada yang seperti itu. Jadi keberkahan sebenarnya yang penting kan begitu ya. Nah, maka dari itu kita di masyarakat tanpa riba, bagaimana utang itu, terutama utang riba itu tidak kita jalankan lagi sehingga jadi gini, saya terus terang nih Bang Abror, saya nggak punya tabungan, tapi ketika saya, ya Allah saya kepengen ini, ada gitu Ada loh. aja ya. Itu yang perlu kita cari kan, ya kan? Saya, wah bulan depan mau berangkat nih ada pertemuan di Bogor misalnya. Ini kita nggak punya tabungan ya kan, tapi alhamdulillah tiba waktunya ada aja gitu. Nah, ya itulah yang selain kita ikhtiar ya. Pendapatan kita sekian, kita breakdown seperti yang tadi kita lakukan. Nah, cara cerdas untuk bisa mengelola keuangan ini tadi yaitu dengan membuat breakdown, kemudian terlebih dahulu menginventarisir apa saja kebutuhan. Nah, untuk sahabat muslim mungkin mau menerapkan ini harus dimulai dari mana begitu Pak? Dan kira-kira tabel-tabelnya tuh modelnya seperti apa? Dan biasanya pada waktu kapan mulai dibuatnya? Apakah di awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan, dan lain-lainnya. Tapi jangan dijawab dulu ya. Setelah jeda nanti kita akan lanjutkan informasinya. Sahabat muslim jangan kemana-mana, tetap di program Bebas Hutang. Kami segera kembali untuk Anda.